Mari ambil tol Cipularang, tol Padalenyi dan Jalan Raya Cicalengka Nagrek-Nagrek. Mobil 3 berangkat. Yeay. Dadah 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 dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar nih? Semoga sehat-sehat terus ya. Di video kali ini kita mau jalan-jalan lagi. Yeay. Ya, seperti di judulnya ya, kita mau jalan-jalan explore ke Garut. Gimana keseruannya? Ikutin terus yuk. Kemarin kita berangkat itu tanggal 26 Juni 2026 ya friends. Setelah ambil rapot, jadinya ini kondisi jalan tol lumayan lenggang ya, dan masih sepi. Jadi lumayan enak nih jalanannya, nggak terlalu ramai dan nggak terlalu macet. Kita emang sengaja banget nih friends jalannya itu setelah ambil rapot ya, tanggal 26-nya. Karena kalau udah masuk long weekend kayak gini kan pasti bakal macet banget ya. Jadi sebelum bermacet-macetan, kita bakalan jalan duluan nih supaya jalanannya semakin lancar dan lengang ya kayak gini. Kita keluar tol Cileunyi ya friends. Dan selamat datang di Kota Garut. Karena kita berangkatnya itu Jumat pagi ya, dan sampai Garut itu siang sekitar jam 11-an ya friends. Jadinya kita mau mampir dulu nih di alun-alun Garut, mau sholat Jumat di Masjid Agung Garut friends. Cuaca Garut ini lagi terik-teriknya friends ya, lagi lumayan panas, tapi tenang aja, anginnya tuh masih semeriwing banget, masih sejuk-sejuk gitu friends. Di depan masjidnya juga ada warung kecil ya friends untuk jajan-jajan cantik. Masjid Agung Garut ini terhubung langsung ke alun-alun Garut ya friends. Masuk alun-alun kita disambut sama cemilan-cemilan kayak gini friends. Tuh seru banget ya, banyak pilihannya kayak gini nih. Jadi buat ibu-ibu yang mau nungguin suaminya atau anak laki-lakinya sholat Jumat, bisa banget nih untuk nunggu di sini. Sekalian bisa bermain di playground sini, friends. Jadi dijamin deh anak-anak gak akan bosan nunggu lama-lama di sini. Itu deket mama mah, Kak. Duduk deket mama aja. Ini dia suasana di alun-alun Garut. Nggak tahu kenapa ya friends, aku kalau misalkan jalan-jalan keluar kota itu pasti selalu cari alun-alunnya, karena itu adalah ikonik dari kota tersebut ya friends. Sama nggak sih kayak aku? Karena seru aja, di alun-alun ini kita bisa menikmati suasana kota dan juga bisa menikmati kulineran di alun-alun ya friends. Selesai sholat Jumat nih, kita masih nunggu di alun-alun ya friends. Karena kita kepagian datangnya, jadinya kita harus menunggu jam check-in villanya friends.
Oke, lanjut, karena kita dapat telepon dari pihak villanya nih, kita mau jalan ke villanya karena udah bisa check-in ya friends. Kalian jangan khawatir ya, kalau mau ke villa ini gampang banget. Tinggal klik aja di Google Maps-nya Villa Mutiara Garut. Itu langsung cocok kok dan langsung sama titiknya. Ini kita konvoy 3 mobil ya friends, jadi harus mepet banget nih, takutnya ketinggalan. Sejauh mata memandang, kita disuguhkan oleh pegunungan yang indah banget. Tapi nggak tahu kenapa ya friends, kemarin kita ke Garut itu gunungnya sedang diselimuti oleh kabut ya. Jadi kurang terlalu jelas gitu friends pemandangan gunungnya. Tapi nggak apa-apa kok, tetap cantik banget. Villanya ini agak masuk gang ya friends, di sebelah kanan. Jadi dipastikan kalian jangan sampai salah masuk gang ya. Gangnya ini lumayan untuk satu mobil ya friends, jadi harus hati-hati banget nih kalau sampai berpas-pasan dengan mobil lainnya. Dan villa kita ada di sebelah kiri. Welcome to Villa Mutiara Garut. Untuk parkirannya ini muat untuk 2-3 mobil ya friends. Tapi kalau kalian bawa mobil lebih dari 3 mobil, itu bisa dialihkan ke tempat pemilik villanya ya friends. Sekarang kita mulai villa tournya ya. Assalamualaikum. Nah, di sini sudah terlihat ruang TV atau ruang keluarga ya di sebelah kirinya ya friends. Dan di belakangnya itu ada dapur yang lumayan lengkap ya untuk alat-alatnya. Ada kulkas dan juga freezer. Kemudian juga dilengkapi dengan kompor gas, ada magicom, ada piring, gelas, sendok, kemudian juga ada dispenser ya friends. Pokoknya lengkap banget deh di sini. Kalau teman-teman mau karaokean atau mau nonton Netflix bisa banget ya di sini bareng sama keluarga ataupun teman-teman. Lanjut kita ke area kolam renang. Ini di area kolam renangnya ada 2 kamar ya, kanan dan kirinya. Di sebelah kiri ini ada kamar utama dengan ukuran kasur queen size. Lumayan luas ya untuk kamarnya. Di kamar ini dilengkapi dengan lemari dan juga peralatan sholat ya friends. Buat teman-teman yang nggak bawa peralatan sholat ini bisa banget loh pakai di sini friends.
Dan juga disediakan toiletries dan juga ada 2 buah handuk. Di kamar ini juga terhubung dengan jacuzzi air hangat ya friends. Airnya lumayan hangat ya friends, dan cocok banget nih untuk yang lagi pegel-pegel ataupun capek-capek badannya. Seger banget deh pastinya. Oke, selanjutnya kita mau spill lantai 2-nya ya friends. Hati-hati ya untuk ke atasnya, kalau sama anak kecil harus dalam selalu pengawasan orang tua ya friends. Dan tenang aja nih, juga tangganya landai, nggak terlalu curam banget loh. Ini dia kamar di lantai 2-nya. Bukan kamar sih friends ya, ini kayak lebih ke lesehan gitu loh friends. Ini ada 5 buah kasur, ini bisa untuk 10 orang ya friends. Bisa untuk rame-rame juga loh di sini, seru banget ya. Di lantai 2 ada pintu kecil, ini menuju balkonnya ya friends. Nah, seru banget ya, di sini kita bisa sambil ngumpul-ngumpul dan juga ngopi-ngopi cantik bareng keluarga tercinta. Kenapa? Hangat ya, enak ya? Kalau yang itu enggak, yang ini enggak. Oh, ini nggak hangat yang ini? Ini hangat ya. Enggak, yang itu yang biru. Enggak. Oh, nggak, biru nggak hangat ya? Ini apa? Oh gitu. Permisi. Awas Sila, ya awas Sila. Apa, Mak? Awas Sila, Kak, adiknya pegangin Kak. Terserah mama. Mau di bawah apa di atas? Ini kamar yang mana? Ini kita mau spill tipis-tipis kamar yang di bawah ya friends. Ini kamarnya, kasurnya ada twin bed dan juga sudah ada toiletnya juga ya friends. Apa sayangku? Nanti malam itu udah nanti. Panas loh. Selamat pagi di kota Garut. Ya, pagi-pagi ini kita mau cari sarapan. Karena berseliweran banget ya di FYP TikTok aku, warmop di Jalan Aji Ibrahim. Jadi aku sepanjang jalan ini mau cari warmopnya friends. Tapi ternyata nggak ketemu ya, sayang banget. Mungkin dia emang lagi nggak jualan ya, atau emang lagi libur. Jadi kita belum berjodoh deh sama warmopnya friends. Kelihatan gak sih friends, gunungnya itu megah dan cantik banget, Masya Allah. Pokoknya makin jatuh cinta banget sama kota Garut friends. Karena kita nggak ketemu sama warmopnya friends, jadinya kita mau melipir ke Serabi Berlian. Masya Allah, pas buka pintu kita langsung melihat hamparan sawah dan juga gunung yang indah. Setelah kita parkir mobil, ini kita mau jalan ke depan menuju Serabi Berliannya ya. Ini jalan sedikit aja friends dari parkirannya sebelah kiri. Masya Allah banget ya friends, sarapan pagi-pagi dengan pemandangan yang indah banget. Ini kalau lihat aslinya sih lebih cakep banget sih friends.
Di tempat ini nggak hanya jual serabi ya, tapi juga menjual berbagai macam sarapan yang enak-enak pastinya. Jadi kalian nggak usah bingung mau sarapan apa di sini, karena tersedia bubur, kemudian juga ada lontong sayur, lontong gulai, dan juga yang pastinya di sini yang terkenal adalah serabi berliannya. Di sini kita kalau mau beli serabinya harus ambil nomor antrian dulu ya. Nanti kalau sudah siap akan dipanggil nomornya dan namanya. Oh ya friends, kalau kalian mau menikmati pemandangan ya, duduk-duduk di pinggir sawah kayak gitu, ternyata harus waiting list dulu friends. Ini aku nggak tahu ya, jadi aku nggak bisa deh duduk-duduk di situ friends. Tapi nggak apa kok, tetap kelihatan cantik gunungnya. Ini dia pesanan kita sudah datang. Ada serabi kinca, serabi abon, kemudian juga ada serabi coklat keju. Porsinya lumayan besar ya, dan juga mengenyangkan pastinya friends. Oke lanjut, siang harinya kita mau makan siang di Lumbung Padi. Sambil menunggu makanannya ready nih, kita mau lihat-lihat ke sekeliling Lumbung Padi. Di sini juga lumayan banyak permainan anak-anak ya friends, dan juga mereka ternyata ada mini zoo-nya loh. Seru banget nih untuk anak-anak yang suka banget lihat hewan-hewan kayak gini friends. Tapi sayang banget friends, ini untuk mini zoo-nya lokasinya itu ada di bawah, dan juga tangganya lumayan curam ya. Jadi itu nggak ramah lansia friends.
makanannya sudah datang. Selamat makan semuanya. Kita pesan paketan nasi untuk berlima ya friends, dan juga ada tambahan lauk lainnya. Menunya di sini tuh enak-enak banget ya friends, tapi sayangnya untuk sambalnya itu kurang pedas menurut aku. Tapi kembali lagi ke selera masing-masing ya. Pokoknya kalau kalian liburan ke Garut, kalian tuh harus banget ya cobain resto Lumbung Padi ini friends. Karena selain makanan yang enak-enak, di sini pun juga ada spot foto yang menarik dan juga ada playground, kemudian ada mini zoo yang seru banget untuk anak-anak. Ya, sabar tunggu ya sayang. Makan. Selamat makan semuanya. Ini dia suasana malam di Villa Mutiara Garut. Di Garut ini semakin malam semakin sejuk banget hawanya friends. Walaupun sudah malam nih, tapi lampunya tuh terang banget ya. Jadi anti spooky-spooky deh friends. Dia malah main bola di atas. Dan kalau ini pencahayaan di lantai 2-nya ya. Ini saking luasnya nih halamannya atau tempatnya, jadi bisa dipakai untuk main bola deh untuk anak-anak. Seru banget ya friends. Ini dia suasana malamnya di balkon lantai 2-nya ya friends. The next day. Siapa dulu nih? Bisa begitu di Lanjut di hari ketiga. Ini kita sebelum pulang ke Jakarta, kita mau beli oleh-oleh dulu ya di toko oleh-oleh Hasna. Hasna. Khas itu khas Garut ya? Iya. Cuma di Garut. Anda telah sampai di tujuan. Ini juga ada si Madun sih. Dan jangan lupa kalian harus banget beli burayot si madu khas Garut. Rasanya tuh lumayan manis, enak banget, dan kayak makan kue cincin gitu sih kalau di Jakarta friends. Oke, selanjutnya ini kita mau belusukan, mau cari makanan khas Garut juga ya friends. Ini juga lumayan viral juga ya di TikTok friends. Yang bener-bener ya, mama itu korban TikTok banget ya. Kalian tahu gak sih kita mau kemana? Oke, bener banget. Kita itu mau ke bakso Mang Ono yang lagi viral banget di TikTok friends. Ini karena jalan kecil dan juga berkelok, jadinya kita parkir mobil di pinggir jalan. Tapi tenang aja, ini aman ya parkirnya karena sudah ada suami-suami kita yang sudah menunggu di mobil. Makanya kita tuh jalannya lumayan cepet ya supaya nggak lama nunggunya friends. Dan tenang aja, kalian itu nggak akan nyasar deh kalau masuk ke gang-gang sini friends. Karena setiap belokan itu dipasang plang nama bakso Mang Ono. Jadi kalian nggak akan nyasar, tenang aja. Lumayan olahraga ya friends ya. Jalan dari depan ke dalam itu lumayan banget ya. Apalagi kita tuh jalannya pas siang-siang tengah hari bolong kayak gini friends. Waduh, lumayan banget deh capeknya. Tapi terbayarkan dengan rasa baksonya loh friends.
perjalanan panjang, kita sampai juga di Bakso Mang Ono. Alhamdulillah sampai sini nggak terlalu ramai ya antriannya, karena memang baru buka friends. Ini bukanya jam 11 siang ya, dan kita sampai juga jam 11. Sampai sini kita bisa langsung pesen baksonya ya friends. Dan yang aku senang banget di sini adalah AAA dan juga teteh-tetehnya itu ramah-ramah banget ya friends. Mereka tuh gercep banget loh melayani pembeli. Pokoknya super cepet dan juga satset ya friends ya. Jadi kalian kalau kesini tuh nggak akan nunggu lama friends. Dibungkus plus kepalanya 4 paket 14 nanti aja nggak makan. Oh jauh nggak yang takeaway? Mana ya atas nama Adri? Ya sekarang aku kan makan opat ya. Tadinya ya itu tadi ya. Mati keluar. Muatan di atas ada sus. Muatan di atas kiri juga. 25 jumbo tilu. Bun, ayo 100.000 atas. Iya. Ayo 50.000. Ini udah. Ayo 52 yang saya tadi sama enggak pakai aksesoris bun, terbasuhan aja. Iya. 50.000. Tuh, tadi kalau aku 100.000. Ya, teresek dapat baru lagi. 50.000. Basonya aja satu bola. Boleh ya? Mau yang matang yang mentah? Yang matang aja, tapi bumbu-bumbunya bisa gitu kan. 25. Tiga. Bakso Mang Ono cek. Oke lanjut, kita OTW menuju Jakarta. Bismillah ya friends, semoga lancar perjalanannya dan selamat sampai tujuan. Ayo kan kita cek itu. Pandai Tasik aja paling lama 6 jam. Ini cepet 5 jam. Itu kalau kita tuh Ini kan dekat sawah sama gunung. Jangan mau orang. Resto itu rek. Bukan ini. Kayak rumah itu. Kita emang sengaja banget ya friends lewat jalur biasa, nggak lewat tol. Malah tahu-tahu sampai Bandung. Emang suka random aja sini ya friends. Karena sampai Bandung sudah maghrib, akhirnya kita melipir ke Plaza Parahyangan untuk makan malam dan juga salat maghrib ya friends.
Ada sayang. Adek. Pak, mau ke Jakarta mana? Sini. Oke, makasih ya. Ya, makasih. Ini Salaria nih, kita tadi nggak ngeliat. Hah? Salaria. Iya, kelihatan. Suasana Bandung di hari Minggu malam ini lumayan cukup ramai ya, friends. Wih, alun-alun ya? Iya, mah. Ya, ternyata alun-alun Bandung ini. Belum pernah kan, Rere? Belum pernah. Kasih ayah. Yang handphone apa dong taruh? Udah masuk ini belum? Paspor. Ya, iya sayang. Gedein dikit ya. Bisa. Dalam 100 meter, belok kiri ke Asia Afrika. Asia Afrika. Handphone udah ya, dompet, handphone. Kalau latih kan kopinya dulu, ini ya dulu, krimnya dulu. Bismillah, kita lanjut perjalanan ke Jakarta. Foto-foto loh situ. Kalau jalan malam kayak gini harus hati-hati ya, friends ya. Kalau kalian nggak biasa jalan malam, itu harus berhenti dulu kalau capek atau ngantuk. Jangan dipaksain ya, friends. Capek. Iya, Biar kesian. masih jauh banget. Ini kita juga udah lumayan kemalaman ya, friends ya, dan juga udah lumayan lelah nih perjalanan dari Garut tadi, friends. Dan semoga kita selalu diberikan keselamatan dan juga kesehatan dalam perjalanan ya, friends, menuju rumah masing-masing. Amin. Terima kasih ya, friends, sudah menyaksikan video perjalanan kita kali ini. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan juga share ya ke sosial media yang kamu punya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sebelah mana ya? Belum ada setan. Ini malam minggu doang.